Lanjut keesokan harinya, Ling Ling Chat atau 007 dengan 005 diberikan tugas untuk menyelidiki Mr. Lai. Dia adalah seorang penadah benda-benda antik atau benda purbakala, dan tentunya itu hanyalah rencana busuk sang komandan untuk menyingkirkan Ling Ling Chat atau 007. Karena sesungguhnya pada misi tersebut 005 atau Li Xiangqing ditugaskan untuk menghabisinya. 007 pun berhasil menerobos masuk ke kediaman Mr. Lai setelah sebelumnya 005 meminta dipetikan mawar kepada 007 karena dia melihat di sana ada kebun bunga mawar. Dan tentunya di sana sedang berlangsung sebuah pesta bikini party yang tentu saja dipenuhi dengan wanita-wanita pengebor. Lalu setelah semuanya siap, 007 pun diminta untuk diam di depan piano oleh 005. Dan tentunya itu hanyalah sebuah siasat dari 005 supaya dia bisa membidik 007 dengan leluasa. Tapi rencananya tidak berjalan lancar sesuai keinginan 005 karena setelah mendengar lantunan piano dan nyanyian 007, 005 pun dibuat kelepek-kelepek dan merasakan ada getaran-getaran asmara yang dipancarkan oleh 007. Apalah daya, tugas tetaplah tugas, dan soal asmara harus dikesampingkan oleh agen rahasia seperti 005. Dia pun memutuskan untuk mengeksekusi 007 dengan cara menembaknya. Tapi ternyata muncul lagi halangan yang lain karena tiba-tiba muncul sepasang agen pemerintah pusat yang ditugaskan menangkap 007 dan 005 untuk diinterogasi karena pemerintah pusat pun sudah tahu kalau komandan mereka adalah pengkhianat negara. Walaupun begitu, 005 tetaplah berusaha untuk menembak 007 selagi dia sibuk dengan dua agen pemerintah tadi. Dan sebenarnya 007 tidak bisa dibidik dengan mudah dan dia pun punya banyak kesempatan untuk kabur. Tapi 007 mengingat janjinya kepada 005 untuk membawakan setangkai bunga mawar putih kepadanya. Dia pun harus rela menerima beberapa tembakan di tubuhnya yang membuat 005 menganggapnya sudah tamat. Lanjut ketika 005 akan melarikan diri sambil menangis terseduh-seduh mengingat dia sudah menembak 007 yang mana dia sudah bisa meluluhkan hatinya yang dulunya keras seperti batu kalimaya. Tapi ternyata tidak disangka-sangka 007 pun berhasil selamat dari serangan tadi dan malahan dia membawa bunga mawar pesanan 005. Itu disebabkan karena 007 mengenakan rompi anti peluru dan hanyalah kakinya yang tertembak. Lanjut ketika mereka sedang melepas rindu dan bermesra-mesraan di dalam mobil, tiba-tiba muncul agen pemerintah tadi dan langsung menyerang mereka. Dan ternyata agen itu memiliki tangan robot yang memiliki tenaga 1000 kuda dan pertarungan pun tidak dapat dihindari.
Singkat waktu, mereka berdua pun berhasil mengalahkan agen yang mempunyai tangan robot tersebut. Lalu mereka berdua pun kabur ke tempat persembunyian 005. Lantas 005 mengobati 007 dan mengambil proyektil peluru di dalam kaki 007. Tapi karena hal itulah 007 pun mengetahui kalau 005 lah yang mengkhianatinya dan menembaknya. Karena 007 melihat proyektil peluru yang ada di kakinya sama persis dengan peluru milik 005. Dengan terpaksa dan sedikit kecewa tentunya, 007 pun meninggalkan 005 dan meminta agar 005 melupakannya dan menganggap mereka tidak pernah bertemu. Oke, lanjut. Singkat cerita, 005 berhasil ditangkap oleh dua agen pemerintah tadi. Dan pada waktu bersamaan, 007 pun harus menerima pil pahit karena ternyata dia dikhianati sang komandan dan berniat akan dieksekusi bersama narapidana lainnya. Lalu scene berlanjut ke garasi markas besar sang komandan yang mana dia berniat untuk menjual fosil tengkorak dinosaurus yang dicuri sebelumnya. Tapi tiba-tiba muncul dua agen pemerintah tadi dan mereka pun sudah berkoalisi dengan 005 untuk menangkap si komandan. Dan walaupun mereka bertiga berhasil menumpas semua anak buah sang komandan, tapi pada akhirnya mereka bertiga harus menerima kekalahan telak ketika menghadapi sang komandan itu sendiri, karena sang komandan sudah memakai baju jirah lapis baja yang kebal terhadap semua jenis senjata. Lalu dua agen pemerintah yang memiliki tubuh berlapis robot pun harus tumbang dan hancur lebur menjadi abu setelah ditembak pistol sang komandan yang memiliki peluru yang bisa menembus dan menghancurkan benda keras seperti baja sekalipun. Tapi ketika sang komandan ingin menghabisi 005 dengan cara menembaknya, tiba-tiba muncullah jagoan kita yaitu 007 atau Ling Ling Chat. Dan ternyata dia berhasil selamat dengan cara menyogok tim eksekusi sang komandan dengan sehelai uang kertas dan beberapa batang rokok. Dan kejadian itu pun seperti pepatah yang orang tua dulu bilang, kalau guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing sambil berlari-lari. Itu pun sama halnya yang terjadi dengan anak buah sang komandan, di mana mereka bisa lebih rakus atau bahkan lebih pengkhianat daripada sang komandan itu sendiri. Lanjut kepada Ling Ling Chat alias 007 yang sedang berhadapan dengan sang komandan. Dan dia pun bertekad akan mengalahkan sang komandan setelah apa yang dia perbuat kepadanya dan kepada pemerintah. Dengan hanya bermodalkan golok daging andalannya, 007 pun menghampiri sang komandan. Tapi sang komandan malah tertawa termehek-mehek karena melihat kelakuan 007 yang mana dia akan melawan dirinya yang memiliki pistol super hebat dengan hanya menggunakan sebilah golok daging. Tapi ternyata takdir tidak bisa dipungkiri dan kodrat pun tidak bisa dihindari, karena pada akhirnya golok daging milik 007 pun
bisa berhasil menahan peluru sang komandan dan sekaligus berhasil menebas baju bajanya hanya dengan sekali tebasan. Dengan begitu misi 007 pun berhasil terselesaikan karena kematian sang komandan. Dan tentu saja film ini pun berakhir. Secara keseluruhan film ini sangatlah bagus menurut saya pribadi. Ya mungkin terlepas dari kekurangannya karena ini adalah termasuk kategori film lawas alias film jadul, di mana pada masa-masa itu teknologi perfilman tidak secanggih zaman sekarang. Dan pesan moral yang bisa diambil untuk kita dari film ini adalah janganlah kita menilai sesuatu atau seseorang hanya dari luarnya saja atau hanya dari sampulnya saja, karena ada kalanya batu permata bisa berbungkus batu koral dan ada kalanya juga tempurung kelapa berisikan bala-bala. Akhir kata, saya Ahmad dan segenap tim redaksi Sampul Film Sahayuna undur diri. Arigato, sayonara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurra, hurra, hurra.